Haji Yulian Saependi Haji Miyah binti Haji Syahran waliman hadir pihajal majlis rizqan kasiron warizqan wasian bi ghairi hisab min kulli jihatin min jami gaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min kizid dunya zabil qabri wal akhirah wadikid dunya wadiki yaumil qiyamah ya rabbana aiz lana ya Allah min jahdil bala wa darakis saqa wasu'il qada wa samatatil a'da wadikid dunya wadiki yaumil qiyamah. Salaman nas'aluka ya Allah salaman fid dunya wal akhirah nas'alukal afiyah wal muafata daimah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir nas'aluka lutfan wa aunan wa ridho wa taqabbal du'ana ya Allah innaka antal wahhab. Ya Rabbana ij'al fi qulubina nuran bi nuri Sayyidina Muhammad. Ya Allah wa bi sam'ina wa basharina nuran bi nuri Sayyidina Muhammad wa bi am'amina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran bi nuri Sayyidina Muhammad wa fi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa ijamina wa jildina nuran binuri sayyidina Muhammad fataqabbal du'ana innaka antal wahhab ayyid lana binuri sayyidina Muhammad ayyid lana biruhi sayyidina Muhammad ayyid bi hayatina ma'an nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'al lana ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim tabaddina ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib
wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan bagi hidup kita, kesentosaan, kesejahteraan di kehidupan kita, anak-anak kita, ibu bapak kita, handai tolan, orang-orang yang kita kasih sayangi, semoga menjadikan kekuatan yang besar pada diri kita, jiwa kita dalam menghadapi cobaan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat, mendapatkan siratal mustaqim bersama baginda Rasulullah SAW, bahkan di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, Syekh juga mengingatkan lagi agar setiap orang muslim jangan membiarkan dirinya dalam kondisi apa adanya keawamannya. Maksudnya adalah bila dia sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban yang umum dalam agamanya, hendaklah dia meningkatkan lagi dirinya. Itulah yang disebut dengan meningkatkan iman dalam dirinya. Bagaimana meningkatkan iman itu? Mengenali dan mengenali, makin mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Seringkali kita ini sudah merasa sudah mengerjakan kewajiban, diam aja lagi, sudah tidak ada lagi perbuatan apa-apa dalam hidup ini. Nah, ini kesalahan kita dalam kehidupan. Nah, misalnya dalam diri kita, bagaimana kita merasakan mulai wirid yang dikasih oleh guru kita baca, sekalipun hanya kalimat la ilaha illallah atau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, merasa nyaman. Itu yang kita kejar. Allahumma sholli ala sayyidina. Merasa nyaman kita membaca salawat nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Merasa nyaman. Allah. Merasa senang kita, merasa gembira kita membacanya nih. Itu yang dikejar, yang diusahakan. Paksa diri kita. Jangan hanya mengejar jumlah. Ujar guru baca 100 kali, baca Allah. Nah, sudahlah 100 kali nalah. Nah, sudah. Kayak anu aja lagi, kayak matematika aja lagi. Kayak orang jual beli aja lagi, ya kelak. Enggak apa-apa. Andaikan di situ catatannya harus dibaca 100 kali, 5 kali pun tidak apa-apa, tapi kita senang melakukannya. 100 kali tertulis, 20 kali kita baca, enggak apa-apa. Senang kita melakukannya. Kalau wirid subhanallah 33 kali habis sholat, subhanallah, subhanallah, terbaca kita 20 kali aja, enggak jadi masalah. Tasbih ini sebagai alat aja, alat johir. Subhanallah, subhanallah. Yang diutamakan sekarang adalah jerseh ya nasufil ibadah, merasa nyaman di dalam ibadah. Kamu cobain merasa nyamannya di mana, itu kamu kejar. 20 kali aja, enggak apa-apa, tapi kamu ringan membaca, nyaman membacanya. Kalau bisa ditambah nanti 33 itu adalah nyaman dan ringan dibaca semua. Mulailah dari hati kamu, bil khalwati ma'allah. Maka bila itu yang terjadi, timbullah rasa cintamu kepada Tuhan. Jadi cinta itu dapat tumbuh karena kita perasaan nyaman tadi, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat merasa nyaman, kita bersalawat, timbul cinta kita. Bila sudah itu, maka ujar Syekh, biwusulihi ilallahi azza wa jalla, saat itulah engkau tinggal landas untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau naik pesawat atau naik kendaraan, kita harus pakai minyak. Nak ke Martapura pakai minyak. Minyaknya apa ini? Bensin, harus ada energinya. Kira supaya kita sampai kepada Allah tuh usulnya, minyaknya adalah cinta, rindu pada Allah. Bagaimana wujud rindu itu di hati kita ini, rasa nyaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulun bacakan dulu. Wa yatazabu ila rabbihi bikasratin nawafil. Mulailah engkau merasakan langkah demi langkah menikmati mengerjakan ibadah-ibadah nawafil.
Nawafil itu ibadah-ibadah sunat, seperti sholat tarawih itu ibadah sunat. Sholat rawatib, johor sebelum johor 2 rakaat, qabliyah ba'diyah 2 rakaat, atau sholat-sholat rawatib itu yang 5 waktu, ada sholat sunatnya, atau sholat khusus ya, seperti lailah, sholat lail, yaitu sholat tahajud, mungkin 2 rakaat, diseimbangkan. Tapi sekarang melakukannya bukan karena disuruh orang, mulai dari sir hati, rasa nyaman melaksanakan itu, merasa tergoda untuk melakukan itu. Tergodanya karena ingin dekat dengan Allah. Ini beda lah, merasa ingin dekat dengan Allah, biar 2 rakaat, Bapak 2 rakaat. Subhanallah, rasa nyaman dengan Allah. Subhanallah, mukhlisan lillahi, engkau ikhlaskan dirimu kepada Allah hatta yasula ilallahi azza wa jalla, maka itulah juga yang menerbangkanmu untuk wusul sampai kepada Allah azza wa jalla. Wa yahsalu fi jamrati ahla, nah fi jamrati ahbabillah, orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk mampu mencintai Allah. Karena manusia itu tidak bisa mencintai Allah kecuali Allah menumbuhkan cinta kepadanya. Nah ini, jadi kalau pian ada sudah rasa kecil cintanya, besarkan cinta itu. Karena tidak main-main. Tidak bisa kita. Ada orang cinta kepada Allah tapi salah, pakai gregetan. Cinta gregetan, tahulah. Cinta gregetan itu begini, dia melihat sesama muslim ini benci, alasannya karena cinta kepada Allah. Misal ada orang muslim berbuat maksiat, dia benci benar dengan orang muslim yang berbuat maksiat tuh, gregetan dia. Aku benci sekali melihat orang yang jauh dengan Allah ini. Nah, itu salah meletakkan hatinya. Tidak ada cinta kepada Allah itu dengan emosi. Rasulullah SAW ketika perang dengan orang-orang kafir, siapa yang memulai? Saya tanya, siapa yang mulai? Rasulullah kah orang kafir kah? Orang kafir. Malah sejarah setelah peperangan Uhud, setelah 4 tahun atau 5 tahun setelah Rasulullah di Madinah, Rasulullah melakukan yang disebut dengan perserikatan, persahabatan dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Yahudi. Bencilah di hati Rasulullah. Kalau benci melakukan itulah. Sampai di belakang Madinah itu ada perkampungan Yahudi. Di belakang Madinah, nah, kota Nabi itu perkampungan Yahudi, dan melakukan perjanjian dengan Rasulullah untuk saling melindungi. Kalau musuh ada datang dari sebelah sana, orang Yahudi melindungi Rasulullah. Kalau musuh datang dari sebelah depan, maka Rasulullah, kaum muslimin yang melindungi mereka, siapapun yang ingin melakukan itu. Apa itu namanya? Persekutuan. Terjadi perang Khandak. Kenapa Rasulullah dalam sejarah Anda pernah mungkin mengenal bahwa Rasulullah memerangi orang-orang kafir? Kenapa orang-orang Yahudi ketika itu? Karena orang Yahudi ini berkhianat. Waktu perang Khandak, kufar Quraisy datang, dia jalan belakang Madinah, padahal di situ Rasulullah sudah mengamanahkan kepada orang Yahudi ini, itu perkampungan Yahudi. Ternyata dari perkampungan Yahudi ini masuk musuh melewati sana. Subhanallah. Berkhianat enggak? Maka setelah itu, setelah perang Khandak, Rasulullah memerangi musuh-musuh, yaitu orang-orang Yahudi. Mau tidak mau diperangi karena berbahaya di belakang apa? Belakang rumah, ya kan? Nah, orang yang dijaga tapi membalas dengan apa? Bahasa sekarang, air susu dibalas air susu. Tidak ada kebencian. Jauhkan hati dari kebencian. Kebencian itu ada menutup menjadi aulia Allah, menutup menjadi kekasih Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak mau didekati orang yang di dalam hatinya ada kebencian. Subhanallah. Nah, dikit.
Fahina izin. Jika kebencian itu tidak ada lagi di hatimu, engkau sudah banyak merajut hatimu kepada Allah dan Rasulnya dalam hidup ini. Pekerjaanmu mungkin seperti biasa saja, ya, seperti kemarin-kemarin juga, tapi engkau sudah di lingkaran cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tumbuh cinta itu di hatimu kepada Allah dan Rasulnya, pertanda Allah juga sayang kepada kamu, pertanda juga Rasul sayang kepadamu. Fahina izin yusamma muradan, engkau menjadi orang yang dikehendaki Allah. Fatahato anhu askal saliki tarikillah, engkau menjadi orang yang sudah dicenderungkan menjadi orang yang musafir atau menjalani jalan kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaksalu bima'i rahmatillah, Allah pun akan memberikan engkau mandi bima'i rahmatillah, dengan air rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, nang hidup tuh bahagia sendiri, Bipai. Nyaman hati ini, senang. Di TV tahun 2003 akan terjadi krisis moneter. Wow, gelisah hati. Dia tenang-tenang aja, percaya Allah pemberi rahmat pada dirinya. Wah, kayak apa usahaku lah, maka usahaku ini habis-habisan aku modal sudah. Nah, hari ini nah bisa jadi miskin, fakir aku nih kalaunya ini. Wis, di hati orang itu yang baik, yang sudah nih tadi pijam ratilah, pimahbatilah, dalam cinta kepada Allah ini, Allah menolongku, Allah yang mengatur segala urusan, tidak tahu urusan itu. Subhanallah. Nah, ini penting. Wa rafa'atihi wa lutfihi, kelembutan Allah pun datang kepadanya. Kenapa ya kelembutan Allah tuh kayak apa hidupnya? Tidak ada lagi rasa takut dan cemas dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya aulia-aulia Allah atau kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada merasa takut dan gundah gulana, walahum yahzanun, bagi mereka tidak ada kekhawatiran atas kehidupan dunia ini, karena tahunya dunia aja. Temannya kaya, dia sakit hidup, padahal pinang bunganya bunga temannya tuh bang badainya. Nggak apa-apa, ridhonya, hatinya tetap nyaman, bertemu dengan temannya nyaman tetap, bertemu dengan orang kaya tidak merasa susah juga dia, tidak merasa minder juga tidak, karena dia percaya Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada dirinya. Dia meyakini Nabi Muhammad SAW hadir dalam kehidupannya, Nabi membimbingnya, Nabi mendoakannya. Subhanallah. Nah itu inilah perasaan orang yang kita kisahkan ini adalah perasaan. Gimana? Perasaan, bukan apa yang dalam pikiran. Jangan salah apa istilahnya. Kalau menghadapi kehidupan ini kadang-kadang kan tipu menipu. Palui karena merasa sering ditipu orang, pikiran kutipu juga orang nih aja Palui. Pas ada banyak penipuan Beb. Nomor pulsa ada, kalau Prajen kirimi aja nomor pulsa aja. Terkirimi kita pulsa nih sering lah. Pas Palui ke jualan orang pulsa. Beli aja Palui, pulsa aja Palui. Beli pulsa juga ya lah. Nah, mengisi itu kan pulsa lah. Pulsa lawan apa nih? Kotak kah? Pulsa lawan kotak lah Bib. Si Bipai. Masih dah mbak tuh ketemu gabus dudukan di warung. Kenapa HP ku nih tidak mau diteleponakan aja Pak Paloi? Kenapa juga rebus pulsanya kalau kosong? Baru ku belikan itu tadi tuh. Iya kah? Apa tadi tuh? Waktu mengisi tadi tuh. Kenapa tuh? Kosong di periksa garbus, kosong pulsa. Kenapa jadi kosong? Maka suruh beli tuh. Iya beli. Kenapa jadi jadi kosong? Tadi kayak apa kisahnya? Kan sekarang ini banyak isu olajar, banyak mengambil pulsa orang di Jadi waktu beli pulsa tadi tuh ku kasih lawan warung penjual tadi tuh. Penjual apa?
Penjual pulsa itu nomor palsu, garbus aja. Biar aja jar kalau menipu jar. Bah cucuk aja garbus. Nomor palsu yang dikasih diisikan orang itu Bipai. Lepas nomor. Itu menanggapi isu dengan cara melawan isu itu sendiri yang mengakibatkan sendiri patah. Banyak kalau orang orang berusaha sekarang. Nanti akan terjadi begini-begini aja. Harga gas naik aja orang. Wah, itu harga gas murah aja orang. Wah, alas aku berjualan gas ya. Harga minyak gas nanti naik tinggi aja. Jualan minyak gas saya pas tidak payu sama sekali ya lah. Nah, gara-gara menanggapi gitu, jangan serius lah. Tenang-tenang aja ya Allah, hidup ini ya lah. Ada lagi kayak itu kan isu apakah sekarang nih? Kendaraan listrik ya Allah lah. Allah lu pikir akan nukar kendaraan listrik. Harga kendaraan listrik berapa, Bib? 20 juta, Bib, harganya 30 juta. Hebat jar sih. Benar ya kalau hemat, benar aja listrik itu hemat. Sementara tapi belinya tuh 30 juta jak. Andaikan bisa dibelikan bensin banyak kayak itu. Berapa ton liter anak memakai kendaraan Bib? Kendaraan yang ada ya lah. Hemat. Nah, zaman kalau sekarang nih. Zaman apa, Bib? Zaman modern. Nah, hati-hati zaman modern inilah bisa salah kaih kita. Payusamma muradan, bila engkau ingin dikehendaki Allah, itulah menjadi aulia Allah. Siapa sih wali itu? Bagaimana aulia Allah itu orang yang sudah dikehendaki Allah. Bagaimana orang yang dimandikan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, insya Allah minggu depan. Nah, mudah-mudahan kita dapat memahami nanti bagaimana orang yang dimandikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.